Panggil gua Karbit Piala Dunia. Karena lu bayangin udah subscription Vola Play dari babak penyisihan, udah ngeliat pertarungan Cape Verde, Argentina, Portugal, France. Waktu Piala Dunia final moment ya, gue bilang di live streaming kita bakal nobar, gue bakal live streaming jam 2. Di jam 1:30 gue ketiduran. Bangun-bangun, Spanyol ngegolin di menit 105, Argentina kartu merah. Ya Allah, I miss the final moment aja. Kayak berat banget, kayak gue gak pernah sekecewa ini anjir sama diri gue sendiri. Kayak gue udah janji, gue udah pengen nonton ya, akhirnya gue cuma lihat highlight doang. Ya Allah. Hey guys, ya selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Di video kesempatan kali ini kita bakal ngelihat hasil dari final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina. Ini adalah pertandingan yang sebenarnya orang-orang mungkin lebih hype ngelihat perebutan juara tiganya ya, antara Prancis lawan Inggris. Terus abis itu tiba-tiba ada foto Lamine Yamal dimandiin sama Messi. Jadi orang-orang yang awalnya itu cuman hype ke perebutan juara 3, jadi semakin semangat lagi buat nonton Piala Dunia final moment ya antara Spanyol dan Argentina. Orang-orang itu bertanya-tanya apakah ini foto AI atau bukan. Dan saking ramenya, ini udah dikonfirmasi sama UNICEF ya. Ini adalah foto yang dihasilkan dari programnya mereka ketika pemain Barcelona kalau nggak salah itu photoshoot sama bayi dan juga anak-anak yang udah dipilih sama UNICEF. Dan salah satunya Yamal yang bertemu sama Messi di pertandingan final kemarin. Anjir. This is Oda level foreshadowing, man. Kayak lu gak bisa bilang ke gue semuanya ini kebetulan. Kayak ini udah dirancang coy, sama FIFA, man, sama semesta. Oh ya, banyak juga yang bilang kalau misalnya pertandingan final ini merupakan pertandingan yang dijanjikan, karena ini semakin ngebuat orang-orang pengen nonton gara-gara salah satu orang yang mungkin dibenci di dunia ini, yaitu Netanyahu, sampai buat video ngedukung Argentina. Ini langsung ya lewat akun Israelnya. Ini jadi beban sih buat Argentina. Jujur, doa langit kenceng anjir sampai di final kayak kok gue gak bisa perform kayak biasanya ya? זה החולצה אוריגינלית, אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ. Perdana Menteri Netherlands bertemu dengan duta besar di saya menyampaikan pesan kepada Milei menjelang final Piala Dunia. Javier, kamu teman sejati kami dukung Argentina besok. תודה רבה. אני כמובן, אין לי העדפות, אבל שארגנטינה תנצח. בטח. Un saludo de mi parte, que agradezco siempre su generosidad. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa orang pada akhirnya mendukung Spanyol ya. Karena Argentina didukung sama Israel. Sebenarnya ada banyak alasan. Gue yakin orang-orang kenapa mendukung negara favoritnya di Piala Dunia, salah satunya Argentina. Cara mainnya Messi clean banget. Meskipun katanya gue clean banget. Lalu kalau misalkan lu lihat itu Messi anak emas FIFA, anjir wasitnya selalu ngegendong pertandingan Argentina. But let's be clear, nggak mungkin anjir itu negara, itu tim ya bisa sampai ke final cuman gara-gara digendong wasit doang anjir. It's not possible, man. Cara main mereka sampai comeback terus tuh bener-bener luar biasa banget menurut gue. Jadi deserve it sampai ke final. Tapi ya balik lagi, orang-orang selalu mengkaitkan pertandingan bola dengan apapun, dengan pertandingan yang ada di anime lah sampai ke sini gitu loh cuy. Ya. Jadi menurut gue ya, ini Argentina justru deserve gara-gara dia. Ditambah mungkin ya kelakuan beberapa oknum fans dari Argen yang kemarin-kemarin tuh sempat di call out gara-gara rasis ke Isospeed dan juga
fans Mesir waktu di pertandingan Mesir versus Argentina. Además es un amigo que agradezco mucho las palabras cuando dijo Gak bisa bahasa Inggris. Ya, satu hal yang pengen gue diskusikan sama lu semua ya di video ngopi ini sebenarnya bukan masalah ini siapa didukung sama siapa gitu. Soalnya ini makin menarik lagi setelah bahkan State of Palestine ya, atau salah satu akun resmi dari Palestina itu merayakan kemenangan dari Spanyol. Setelah Prime Minister of Israel account itu ngumumin kalau misalkan mereka ngedukung Argentina aja. Kayak mereka bilang got him. Langsung semuanya ngirim fotonya Yamal yang megang bendera Palestina, yang mungkin ada beberapa yang AI juga gitu ya. Tapi damn, baik lagi ini kayak pertandingan dijanjikan gitu lah. Apalagi dengan foto ini orang-orang mikir kayak mungkin Messi akan tetap menang gitu ya. Bilang ke Yamal kayak, woi chill. Ntar dulu ya, Piala Dunia buat gua dulu nih. Lu nanti aja kalau udah gede. Gila, ternyata hasil pertandingan justru memberikan pesan kayak Messi passing the torch to Yamal. Absolute cinema, men. Lu lihat gak sih gimana caranya Spanyol menang lawan Argentina? Itu adalah strategi ya, yang ngebuat Spanyol benar-benar sangat diperhitungkan. Kalau misalnya lu ngelihat pertandingan Argentina ya lawan beberapa negara-negara sebelumnya, itu pasti lu bakal ngeliat pola kalau misalnya Argentina selalu menang comeback ya. Inggris misalkan, terus Mesir misalkan. Mesir tuh udah menit 75 ya atau 80-an itu udah 2 gol, tapi di 10 sampai 15 menit terakhir tiba-tiba comeback 3 anjir, nyetak gol itu Argentina. Enggak jelas banget sumpah. Bener-bener epic moment. Spanyol in other hand di final dia tidak akan memberikan sama sekali skor ke timnya sendiri. Kayak pemain Spanyol bilang, enggak, kita tidak akan terjebak pada sebuah paradigma. Ini kita sudah enak gitu ya, ngejebolin sama Argentina 2-0, 3-0. Nanti mereka bakal comeback nih. Oke, kita bakal ulur waktu sampai di extra time. Benar-benar di extra time kalau misalkan kita tidak ngejebolin dulu biar mereka tidak dapat waktu untuk comeback. Bener di menit 105 baru. Oke guys, it's time. Kita cuma butuh 1 gol. Gak perlu penalti. 1 gol beneran anjir. Ngegolin di 105. Subhanallah, gokil itu. Amazing banget sih. Nonton highlight bang. Semua itu gue nonton highlight aja. Gue gak bisa ngeliat momen epic ini men, live stream men. Oh ya, ini juga ada yang ngehubung-hubungin ya. Kalau misalkan ada pertandingan tanggal 19, nomor urutnya Yamal tanggal 19, nomor 19 sorry. Terus habis itu umurnya Yamal juga 19. Ini kayak momentum emas banget sih buat dia ya. Yang sedih mah yang megang Argentina gak sih? Buat bet. Lu lihat tuh di Polymarket. Orang-orang udah pada kayak mikir, oh ini mah udah pasti menang Argentina lagi lah dari pertandingan. Spanyol belek, psych! Kartu merah loh, bahkan Enzo Fernandez. Kayak di momen ini para fans sepak bola langsung mikir kayak anjir, FIFA is healing guys. Akhirnya wasit ngasih kartu ke Argentina. Damn. Sebenarnya ini menurut opini gue pribadi ya. Ini silahkan lu berpendapat masing-masing, tapi ini opini gue pribadi. Gue juga kayaknya gak akan memperdebatkan opini lu pada. Gue melihat kecenderungan orang-orang bilang ini Argentina tiap kali menang itu udah disetting sama FIFA tuh cuman sekedar drama lucu-lucuan doang anjir. Kagak real. Apalagi sampai diatur sama wasitnya gitu. Mungkin ya ada sebagian pertandingan yang kelihatan jelas gitu, dan gue pun gak bisa menyangkal itu. Tapi buat gue pribadi ya akal-akal FIFA dan segala macam itu sebenarnya cuman halusinasi kita doang anjir. Sumpah.
pada dasarnya emang Argentina jago aja. Ya. Dan justru kemenangan dari timnya mereka itu dinodai sama keputusan-keputusan wasit yang ada hand. Kayak gitu doang. Sampai pada akhirnya kita semua sadar lewat pertandingan ini kalau misalnya tidak ada yang disetting gitu lah. Tapi lu lihat dari statistik dah, anjir bener-bener Spanyol menguasai banget sih. Tembakan 20 kali ya. Tembakan kadang 11 kali. Penguasaan bola 68%, operan sampai 802 kali lipatnya. Akurasinya, pelanggarannya, kartu ini bener-bener Spanyol deserve it banget buat menang coy. Dari statistik, meskipun emang ya statistik tidak menjamin kalau misalkan negaranya bakalan menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Tapi gue selalu seneng lihat bagaimana statistik itu menggambarkan pertandingannya. Ini mungkin adalah hasil dari bagaimana pembicaraan orang-orang di internet gitu ya. Spanyol nyampe ke final tuh lawan negara-negara top ranking FIFA, jadi udah build difference, sedangkan Argentina ya farming goal gitu. Lewat negara-negara underdog meskipun kagak bisa diremehkan juga gitu. Yang jelas ya gue pengen bilang di sini, Piala Dunia tahun ini gak yang terlalu buruk-buruk banget, meskipun banyak yang bilang this is the worst World Cup. Tapi karena pertandingan epicnya menurut gue tetap worth it buat ditonton. Minus penyelenggara. Gokil. Apakah ada di yang semua yang sudah prediksi Spanyol akan menang? Apakah kalian ada yang ngejagoin Spanyol dari babak kualifikasi? Gokil. Congrats ya buat prediksinya yang tepat. Gua salah sepertinya ya, karena megang Perancis, Portugal, bahkan Argentina, tapi ternyata yang menang Spanyol. Kayaknya cukup sekian aja dari gua. Sampai jumpa lagi nanti di next World Cup. Gua undur diri. Bye-bye.